Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan segala nikmat yang kita dapat sampai hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan sore hari ini di ngaji sore bersama SDN 1 Citalang, Ibu akan menjelaskan tentang perbuatan terpuji atau sikap terpuji di kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai perbuatan terpuji, tapi terkadang sedikit yang kita lakukan perbuatan terpuji tersebut, bahkan mungkin kita lupa untuk melakukan perbuatan terpuji tersebut. Maka dari itu, di kesempatan sore hari ini, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan membahas tentang apa sih perbuatan terpuji yang dasar yang harus kita lakukan sebagai pelajar atau sebagai anak, kan? Kepada orang tua, kepada guru, atau kepada teman dan teman yang lebih tua, misalnya kakak kelas. Nah, sebelum Ibu bahas, pasti anak-anak sudah bisa menjawab ya di rumah, apa saja sih perbuatan terpuji yang paling mendasar yang harus kita miliki. Yang pertama itu patuh atau taat. Kepada siapa sih kita harus patuh dan taat? Kita harus patuh dan taat itu yang utama sekali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang dilarang dan semua yang harus dikerjakan ya harus dikerjakan. Yang kedua yaitu patuh dan taat kepada orang tua kalian di rumah. Jika mama, ayah, abi atau umi berkata demi kebaikan kalian atau memberikan arahan atau wejangan, silahkan kalian patuhi. Karena pada dasarnya orang tua ketika berbicara atau memberikan amanat kepada anaknya, itu adalah sesuatu hal yang baik untuk anaknya. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa jangan pernah berkata kepada orang tua ketika kamu mendapatkan perintah dari orang tua. Tidak boleh ya. Itu salah satu perbuatan dosa, termasuk dosa kepada orang tua. Lalu selain itu, kita harus taat dan patuh kepada guru kita di sekolah. Karena orang tua kedua di sekolah adalah guru. Sehingga kalian juga tetap harus patuh kepada guru di sekolah dan ikuti apa perintah guru tersebut demi menjalankan pembelajaran dengan baik supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu sikap terpuji jujur. Pada dasarnya kita harus memiliki sifat yang jujur, tidak boleh berbohong. Karena kenapa? Meskipun orang lain tidak tahu, meskipun orang tua kita tidak tahu, tapi ada Allah yang Maha Tahu dan ada kedua malaikat juga yang menuliskan dan mencatat perilaku baik dan perilaku buruk kita. Yang salah satunya itu jujur atau berbohong. Maka hindarilah sikap berbohong atau milikilah sikap jujur pada diri kalian masing-masing. Lalu yang ketiga,
sopan santun. Ini sangat penting dimiliki oleh semua manusia, baik yang masih kecil, baik yang sudah remaja, atau bahkan yang sudah dewasa pun harus memiliki sifat sopan santun. Yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda, dan kita harus melakukan saling. Ya, kita bertemu dengan guru misalnya harus cium tangan. Banyak guru-guru di SDN 1 Citalang, bukan hanya guru yang hanya mengajar kita. Tetapi ketika kita di lingkungan sekolah, maka semua guru yang ada di sekolah kita termasuk guru kita, meskipun tidak mengajar kita di kelas. Dalam Islam menyebut ada yang namanya adab. Jadi manusia itu harus tahu adab-adab yang harus dimiliki oleh kita. Adab kita, misalnya adab kita berbicara kepada orang tua, kepada guru. Ada juga ada bertemu dengan sesama yang lebih tua, yang lebih muda misalnya. Terus lalu ada adab makan, ada adab tidur. Di Islam itu sangat komplit, semuanya ada. Jadi peraturan-peraturan tentang adab itu semuanya ada. Sampai adab masuk ke kamar mandi pun ada tata caranya. Masuk menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Dan jangan lupa selalu membaca doa sebelum kita melakukan aktivitas dimanapun, kemanapun kita akan pergi atau melakukan sesuatu. Makanya kita harus belajar lebih banyak tentang adab. Karena belajar adab itu penting agar kita terbiasa melakukan sikap dan perbuatan terpuji. Tetap semangat untuk belajar, walaupun bulan puasa kita harus menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Tidak boleh marah-marah juga kepada orang tua atau guru. Belajar bersabar. Dan jangan lupa selalu mendoakan orang tua kita. Setelah kalian selesai melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang perbuatan terpuji yang dasar yang harus kita miliki. Semoga apa yang Ibu sampaikan memiliki manfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang Ibu miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.